Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Ketiga, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Bilim segera mengantar Rahma ke kamar tamu. Sebenarnya Najla menyuruh mengantar ke kamar utama, tapi ada foto Najla dan Bramantya di sana, sehingga Bilim mengambil inisiatif untuk memilihkan kamar tamu saja. Di kamar itu, saat sudah sendiri, Rahma menangis jadi-jadinya. Solusi macam apa ini? Lebih baik batal saja pernikahannya. Tapi semua sudah terlanjur terjadi. Rahma menenangkan dirinya. Kamu bisa minta cerai kapan saja, Rahma. Jangan takut. Setelah itu kamu pergi dari kota ini, pergi entah kemana, ke tempat tak ada seorang pun yang mengenal kamu. Toh Pak Bram berjanji tak akan menyentuhmu jika kamu tak ingin. Jadi kelak kamu bisa memulai hidup baru tanpa ada jejak sedikit pun bahwa kamu sudah pernah menikah, sehingga tak akan ada mulut jahat yang bisa menghakimimu. Tok 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 tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Rahma tak tahu harus berkata apa. Ia pun tak berani membukakan pintu. Tapi kemudian Bilim masuk dengan membawa cangkir teh hangat dan beberapa buah pisang goreng di piring. Neng, si Akang Bram ingin bicara katanya. Disuruh masuk ke sini atau... Jangan, seru Rahma buru-buru. Saya keluar saja. Bilim mengangguk, lalu mempersilahkan Rahma keluar lebih dulu. Nanti kalau sudah selesai bicara dimakan ya itu pisangnya. Rahma mengangguk sebelum keluar kamar dan menemui Bramantya di ruang tengah. Iya Pak, ucap Rahma kepada Bramantya yang sedang menatap keluar jendela. Bramantya berbalik dan tersenyum, lalu menoleh ke Bilim di dekat Rahma. Bi, dibawa aja ke sini pisang goreng dan tehnya. Baik Kang. Bilim segera mengambil kembali panganan yang ia bawa ke kamar dan meletakkannya di meja. Setelah Bilim keluar, Bramantya pun mulai bicara. Rama, saya tahu yang terjadi di antara kita ini tak terbayangkan sebelumnya. Tapi bagaimanapun, sekarang saya punya kewajiban atas diri kamu. Kamu bisa tinggal di rumah ini. Ajak orang tua kamu. Saya akan datang beberapa hari sekali ke sini. Tampak ada ketakutan di wajah Rama. Bramantya menyadari kenapa Rama merasa begitu dan buru-buru menjelaskan. Tenang, saya hanya akan datang untuk mengecek kondisi kamu, memastikan kamu baik-baik saja. Bahkan jika kamu tidak mau bertemu dengan saya juga tak apa. Saya bisa tanya ke Bilim dan Mang Rojak. Tapi saya gak mau tinggal di sini. Saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Bramantya menghela nafas. Andai saya bisa melepas kamu kembali ke sana. Masalahnya tadi Lena mengamuk di rumah orang tua kamu. Air mata Rahma menetes. Paling tidak, sampai Lena tenang, kamu sebaiknya tetap di sini. Bramantya kali ini menyatakan dengan tegas, demi kebaikan Rahma sendiri. Pekerjaan saya gimana Pak? Bramantya terkejut. Rahma masih memikirkan pekerjaannya. Ia tersenyum. Kamu tetap memiliki pekerjaannya kalau kamu mau. Tapi biar sekarang ditangani Bu Yana dulu ya. Jika keadaan sudah lebih kondusif, kamu bisa kembali memegang cabang Persada. Rahma mengangguk dan tertunduk. Bramantya berdiri. Saya pamit dulu. Saya harus menemui Lena dan membereskan semua ini. Kamu baik-baik di sini. Kasih saya alamat di mana orang tua kamu menginap malam ini. Besok pagi saya akan kirim sopir untuk menjemput dan membawa mereka ke sini. Rahma kembali mengangguk. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Rahma lirih. Ia mengangkat wajah, mengira Bramantya benar-benar sudah pergi.
Tapi ternyata Bramantya berbalik dan menatap dirinya. Pandangan mereka bertabrakan dan Rama segera menunduk kembali. Dimakan pisang gorengnya ya, diminum teh hangatnya. Sejak tadi kamu belum makan apa-apa. Saya sudah minta Billy memasak untuk makan malam kamu nanti. Masakan Billy enak banget loh, kamu pasti suka. Bramantya tersenyum, walaupun Rama tetap menunduk dan tak menatapnya balik. Lalu ia pun pergi, meninggalkan istri ketiganya sendiri pada malam pertama mereka, demi menemui istri keduanya. 5 tahun yang lalu, ia tak pernah menyangka hidupnya akan serumit ini. Ia hanya mencintai satu perempuan, Najla. Ia hanya ingin menghabiskan sepanjang sisa hidupnya dengan Najla, bukan dengan 2 perempuan lainnya yang dijejalkan begitu saja dalam hidupnya. Tapi ini bukti cintanya untuk Najla. Hingga detik ini, hanya Najla yang dapat memiliki hatinya. Semoga tak berubah sampai kapanpun. Selepas kepergian Bramantya, Rama mengangkat wajah. Perutnya perih, tapi ia tak ada keinginan secuil pun untuk mencicipi pisang goreng di hadapannya. Ia hanya menyesap teh hangatnya. Rasa dan aroma teh yang lezat khas pegunungan sempat dicium inderanya. Namun selepas itu semua kembali hambar. Tiba-tiba ia teringat akan Teguh. Bayangannya sejak tadi seakan telah dihalau oleh entah syaraf bagian mana otaknya untuk tidak muncul. Namun kini wajah pria itu, sikapnya, tuturnya, semua memenuhi kepala Rama. Tangis Rama pun pecah. Bilim yang melihat itu segera menghampiri. Neng, Rama menoleh, lalu buru-buru menghindar dan bergegas ke kamarnya. Permisi. Di kamar, Rama mengambil ponselnya. Jarinya sudah berada di atas nama Teguh, nama yang terakhir ia telepon tadi, namun tak dapat dihubungi. Jarinya bergetar hebat. Emosinya menyuruh untuk menelpon, tapi harga dirinya melarang. Di sisi lain, Tuti keluar ke teras dan mendapati anaknya sedang terpaku. Jangan bengang terus, ayo kita ke makam bapak. Teguh menoleh heran. Ibu gak capek? Sudah hampir sore. Besok aja ke makamnya. Sekarang? Teguh lagi-lagi tak dapat menolak. Lalu teringat. Bu, HP Teguh biar tadi nyalain dulu. Takut ada orang kantor yang nyari. Orang kantor atau Rama? Orang kantor, Bu. Ibu kan tahu sendiri, weekend juga kadang-kadang ada masalah yang harus Teguh beresin. Teguh menghela nafas, menahan kesal di dada. Udah, biar ibu aja yang nyalakan. Dan Teguh hanya bisa memandangi saat ibunya menyalakan ponselnya yang memang sejak semalam dimatikan. Pasti banyak pesan dan miss call dari Rama. Teguh menyesali dan membenci dirinya yang terlalu lemah. Tapi dia bisa apa? Ia tak ingin melawan ibunya. Mobil Bramantya tiba di depan rumah Lena. Mendengar suara klakson, ia sang ART tergopoh-gopoh membukakan gerbang dengan wajah tegang. Karena memang sudah sejak tadi suasana di rumah terasa begitu mencekam. Melihat gerbang terbuka, Bramantya justru merasa enggan untuk masuk. Di kepalanya sudah terbayang perang yang akan terjadi di antara dirinya dan Lena. Namun di satu sisi, mungkin ini sudah jalannya. Mungkin ini bisa menjadi momentum untuk mengajukan cerai atas Lena. Sebenarnya ia tidak tega kepada Fadil, tapi ia sudah benar-benar lelah berada di bawah bayang-bayang kesintingan Lena. Bramantya keluar dari mobil dengan tekad bulat, melangkahkan kaki ke dalam rumah dengan berbagai skenario dan kemungkinan dialog di dalam kepala yang sengaja ia persiapkan untuk menghadapi Lena. Rumah tampak kosong, tak ada tanda-tanda keberadaan Lena. Fadil pun tak menyambutnya. Hanya ada ia yang kembali tergopoh-gopoh ke pintu rumah sambil mengangguk sopan dan ketakutan ke arah Bramantya, dan segera keluar dan menutup pintu di belakangnya. Apa-apaan ini? Kenapa tak ada orang? Apakah Lena sengaja meninggalkannya? Atau Lena ingin rumah kosong karena memang ia persiapkan sebagai medan perang? Mas Bram, panggil sebuah suara dengan nada yang mengejutkan Bramantya. Bramantya menoleh. Tampak Lena keluar kamar dengan wajah tersenyum. Tadi pun ia memanggil dengan lembut. Bramantya tidak siap dengan skenario seperti ini. Bukan begini adegan yang ia bayangkan tadi. Ia pikir Lena akan berteriak histeris, akan marah jadi-jadinya. Tapi ini, aku sudah siapin makanan. Kita makan malam dulu ya. Fadil lagi main ke rumah temannya. Ia mungkin sudah lagi jalan untuk dijemput. Lena menggambit lengan Bramantya dan membawanya ke meja makan. Terhampar semua makanan kesukaan Bramantya.
Bramante menoleh heran ke arah Lena di sebelahnya. Lena tersenyum, menundukkan Bramante di bangku, lalu mengambilkan nasi dan lauk. Kemudian Lena duduk di hadapan suaminya itu. Silakan makan, Mas. Memang bukan aku yang masak, tapi semua aku pesan dari resto favorit Mas. Bramante kesal dengan sikap Lena karena ia tidak siap menghadapi Lena yang seperti ini, walau begitu keputusannya sudah bulat. Lena, besok aku akan mengajukan gugatan cerai. Lena malah tersenyum. Gak usah buru-buru, Mas. Aku tahu Mas baru saja menikah lagi tadi kan? Sampaikan maafku ke Rahma dan keluarganya, juga ke Kak Najla, karena tadi sudah mengamuk di sana. Lena menghela nafas. Sungguh aku malu dengan sikap aku, Mas. Mas mau maafkan aku kan? Lena menatap Bramante dengan mata sayu penuh penyesalan. Ia yakin Bramante akan mengurungkan niat untuk menceraikannya. Apalagi ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyenangkan lelaki di hadapannya ini. Bramante pasti akan melupakan rencananya untuk bercerai. Di sisi lain, Rama melirik makan malam yang dibawakan Bilim ke kamarnya tadi. Makanan sebelumnya ia tidak sentuh, sudah dibawakan makanan baru. Mungkin si Neng gak suka yang tadi, jadi Bilim bawakan ini. Enak, Neng, jamin. Rama hanya tersenyum, berusaha bersikap sesopan mungkin kepada Bilim yang baik hati sebelum wanita itu keluar kamar. Sejak tadi satu sisi Rama ingin bicara dengan seseorang, namun di sisi lain ia ingin mengunci diri dari apapun dari luar sana. Amarahnya terhadap Kak Teguh, rasa bersalahnya kepada ayah dan mama, sedikit kekesalannya kepada Bu Najla, kekecewaan sekaligus entah perasaan apa lagi. Mungkin rasa terima kasih karena sudah menyelamatkan wajah kedua orang tuanya di atas diri Pak Bramante. Semua bercampur aduk. Belum lagi soal Bu Lena. Entah apa yang sudah terjadi tadi di rumahnya saat perempuan itu datang. Ketika itu ponselnya berbunyi, ada telepon masuk. Rama menatap benda yang ia letakkan jauh di meja terujung. Ia enggak mengambilkan semenjak tadi ia batal menelpon Teguh. Dengan langkah gontai Rama mendekati ponselnya, memeriksa, dan ternyata yang menelpon adalah mamanya. Assalamualaikum. Erma merasa lega mendengar suara putri semata wayangnya. Waalaikumsalam, Neng. Ya Allah, Neng di mana? Di rumah Pak Bram. Mama jadinya ke rumah siapa tadi? Mama dan ayah di rumah Wak Inong. Besok pagi pulang. Neng pulang juga. Gak tahu, Mah. Erma menahan sedih. Kenapa jadi begini ya, Neng? Iya, memang kata orang mah qadarullah. Tapi Mama gak habis pikir. Tadi istri kedua Pak Bram, kata Tante Delia, datang dan ngamuk-ngamuk. Untung Bu Najla balik lagi, Neng. Akhirnya perempuan itu pergi juga. Rama hanya manggut-manggut. Sudah ia duga Bu Lena akan bersikap begitu. Ayah mana, Mah? Ini ya, Rama mau bicara. Assalamualaikum, Neng. Neng baik-baik saja? Iya, Ayah, Neng gak apa-apa. Ayah gak apa-apa? Mbak Harun tersenyum sedih. Gak apa-apa, Neng. Jangan lupa makan ya. Ayah gak mau Neng sakit. Rama melirik makanan dari Bilim. Iya, Ayah. Ini sudah disiapin makanan di sini. Neng di sana sama Mas Bram. Enggak, Pak. Pak Bramante tadi sudah pergi ke rumah Bu Lena. Oh, Neng sendiri? Ada 2 orang saudara Pak Bram yang jaga rumah. Baru ingin bertanya, apakah Rama sudah berhasil menghubungi Teguh, tapi ia tak tega. Ya sudah, Neng makan dan istirahat ya. Iya, Ayah. Ayah juga istirahat. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama menghentikan sambungan telepon. Tak terasa, air matanya menetes. Satu persatu lalu menderas. Ia sedih mendengar suara kedua orang tuanya yang begitu lemah. Padahal semestinya mereka sedang berbahagia malam ini karena telah menikahkan anak tercinta mereka. Ia marah kepada Teguh. Sangat-sangat marah. Teguh memilih menumpang di musola dekat rumah Bineneng karena sesungguhnya ia memiliki sejumput amarah yang berusaha ia halau. Namun selalu datang lagi dan lagi. Amarah berbalut kekecewaan terhadap ibunya. Seperti anak kecil, ponselnya masih dipegang ibu. Andai ia punya uang lebih,
Sudah ia beli ponsel bekas dan menelpon Rama. Nomor telepon wanita itu selalu terpatri di kepalanya. Ia hafal nomor Rama beberapa kali pun ia menggantinya. Apakah Rama sudah menikah dengan Pak Bramantya? Air mata Teguh menggenang dan menetes. Namun buru-buru ia halau. Malu jika sampai ketahuan menangis. Di musola ini ia tak sendiri. Di dalam masih ada sekelompok anak muda sedang taklim. Mereka mengajak Teguh serta. Biasanya ia semangat menimba ilmu agama. Tapi kali ini jiwanya sedang kalut. Lebih baik ia di teras, memandangi langit yang menggantungkan banyak bintang. Tak seperti hatinya, yang tak dapat lagi menjadi tempat baginya menggantungkan harap. Karena jika Rama memang sudah menikah dengan Pak Bramantya, maka ia harus menghapus perasaannya. Tak baik mencintai istri orang, meskipun perempuan itu hampir pernah menjadi istrinya. Namun, mampukah ia menghapus perasaan yang sudah 10 tahun bersemayam di hatinya ini? Entah. Teguh mengangkat bahunya yang kemudian segera meluruh kembali. Najla baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk kedua anaknya, Nabil dan Ica. Pancake dengan topping coklat leleh kesukaan mereka. Untuk dirinya sendiri ia membuat sepiring nasi goreng salmon kesukaan Bram. Ia menyayangkan kepergian Bram ke rumah Lena semalam dan meninggalkan Rama sendirian di rumah Bogor. Namun memang itu yang terbaik. Paling tidak, Lena tidak mengganggu Rama. Najla yakin perasaan Rama tak karuan. Meskipun Najla senang Rama bisa menjadi madunya, ia juga iba kepada gadis itu. Teguh sangat keterlaluan, menjanjikan pernikahan tapi malah tidak muncul. Najla penasaran, seperti apa pertemuan Bram dengan Lena semalam. Apakah Lena mengamuk? Jika iya, apakah Mas Bram sudah menceraikannya? Mungkin belum. Jika sudah, Mas Bram pasti pulang ke sini semalam. Atau jangan-jangan Mas Bram pulang ke rumah Bogor untuk menemani Rahma? Najla tersenyum. Ia berharap begitu. Ingin sekali ia menelpon Bram atau Rama, memastikan asumsinya itu. Namun ia memilih untuk menghubungi Bilim. Di rumah Bogor, Bilim baru saja keluar dari kamar Rama. Di tangannya ada sebuah nampan berisi makanan semalam. Tak ada satupun yang disentuh. Bilim menghela nafas. Mang Rojak tiba-tiba bergegas menghampirinya dengan ponsel Bilim di tangannya. Lim, ini ada telepon dari Neng Najla. Bilim segera meletakkan nampan di meja dan menjauh dari pintu kamar Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Mas Bram ada di sana? Gak ada, Neng. Gak lama habis ngantar Neng Rama ke sini, si Akang Bram teh pergi lagi. Gak balik lagi? Enggak, sampai pagi ini pun enggak. Oh. Najla manggut-manggut kecewa. Rama gimana kondisinya, Bi? Gak mau makan, Neng. Semua yang Bilim suguhkan gak dimakan. Duh, dari kemarin dia belum makan, Bi. Dibujuk deh, Bi, mungkin mau. Najla merasa sangat khawatir. Iya, nanti Bilim coba bujuk, atau nanti biar ditanya kesukaannya apa. Bilim melirik ke pintu kamar Rama. Atau gini deh, Najla tiba-tiba dapat ide. Nanti saya kirim aja orang tuanya ke sana sekalian. Tolong dijamu ya, Bi. Iya, Neng, insya Allah. Makasih, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lena menyiapkan sarapan lengkap untuk Bramantya di meja, termasuk menyiapkan Fadil yang sudah rapi, yang siap ikut sarapan bersama. Meskipun semalam Bramantya menolaknya, Lena yakin ia masih memiliki senjata yang ampuh. Iya, Fadil. Bramantya pria penyayang. Ia tak akan tega membahas perceraian jika sudah melihat Fadil, anak yatim yang kini begitu lengket dengannya, seperti darah dagingnya sendiri. Lena menghampiri Bramantya ke kamar. Namun baru saja membuka pintu, Bramantya sudah keluar dengan pakaian rapi. Jantung Lena berdegup kencang. Ia tak boleh kalah lagi seperti semalam. Semua rencananya berantakan karena Bramantya menolaknya di tempat tidur. Kini ia tak akan membiarkan Bramantya menolaknya lagi di meja makan. Mas mau kemana? Golf, aku ada janji dengan Pak Rusli. Bramantya menjawab sambil lalu. Kakinya sedang bergegas ke arah pintu menuju garasi untuk menghindari Lena saat terdengar suara Fadil. Ayah! Bramantya menghentikan langkahnya. Diam-diam Lena tersenyum lega. Seperti skenario, Fadil memanggil Bramantya tepat pada waktunya. Dan seperti perkiraan Lena, Bramantya menghampiri anak tirinya. Fadil, semalam kemana? Kok ayah tunggu-tunggu kamu gak pulang-pulang?
Bramantya berjongkok di hadapan Fadil. Fadil segera memeluk Bramantya. Fadil main di rumah Nathan, ayah. Nathan gak bolehin Fadil pulang sampai malam. Bramantya memeluk Fadil dengan perasaan bersalah. Menceraikan Lena berarti melepaskan anak ini. Anak yang rapuh karena kehilangan papa kandungnya dan akibat sikap mamanya yang bodoh. Fadil, di HP Fadil sudah ada nomor ayah kan? Kalau nanti ayah jarang kesini, Fadil telepon aja ya kalau kangen. Lena membelalak. Sial. Mas Bram sepertinya sedang mengucapkan salam perpisahan dengan Fadil. Emang ayah mau kemana kok jarang kesini? Fadil berkaca-kaca mulai mewek. Lena segera berjongkok di sebelah Bramantya. Ayah gak akan kemana-mana. Ayahnya sibuk. Lena menoleh ke arah Bramantya. Mas, aku antar ke mobil. Bramantya berdiri mengecup kepala Fadil, lalu melangkah menuju garasi. Lena mengikutinya dari belakang. Walau darahnya mendidih, ia tetap berusaha tersenyum. Ia tak akan membiarkan Bramantya melepaskan dirinya dan Fadil. Paling tidak sampai Lena bisa menemukan lelaki lain yang lebih berada daripada Bramantya dan bisa menafkahi dirinya dan Fadil dengan lebih baik. Lena hanya menatap saat Bramantya masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya. Namun ia mengetuk jendela mobil yang tak kunjung dibuka oleh Bramantya. Dengan malas Bramantya membuka jendela. Mas, aku tahu aku bukan perempuan sesempurna Kak Najla dan Rama, tapi aku bersedia memperbaiki diri. Aku akan belajar agama dengan lebih serius. Aku akan menjaga Fadil dengan lebih perhatian. Aku akan melayani Mas Bram dengan lebih baik. Aku akan. Cukup Lena. Jangan ceraikan aku Mas. Beri aku kesempatan. Jendela di sebelah Bramantya sudah bergerak kembali ke atas dan sudah setengah tertutup. Lena berbisik tegas. Demi Fadil Mas, kasihani dia. Bramantya memejamkan matanya sesaat. Selalu saja Lena menggunakan anak itu untuk mempertahankan pernikahan ini. Anak yang bahkan bukan anak kandung Bramantya. Namun ada sesuatu pada anak itu yang mengingatkannya pada masa kecilnya. Bramantya juga bukan anak kandung ayah sambungnya. Tapi perhatian dan kasih sayang beliau sangat melekat di hatinya. Tak ada yang tahu mengenai hal ini. Bahkan Najla pun tidak tahu kisah masa kecilnya yang sempat sangat kelam. Ia ingin Fadil mendapatkan kasih sayang yang sama dengan yang ia terima dari ayah sambungnya dulu. Namun jika ia menceraikan Lena, perempuan itu pasti akan menikah lagi dengan entah siapa. Bagaimana jadinya nasib Fadil kelak? Erma dan Barun sudah tiba di halaman rumah Bogor. Mereka dijemput dan diantar oleh sopir Bramantya. Billy menyambut mereka dengan ramah seperti permintaan Najla. Hayu masuk, Neng Rama teh kayaknya belum tahu kalau orang tuanya mau datang. Erma tersenyum. Iya tadi Bu Najla bilang mau kasih kejutan buat si Neng. Bilim tersenyum. Memang bager Neng Najla teh. Barun tak ikut tersenyum. Hatinya masih terasa hancur. Sekilas ia menyesali kenapa harus menikahkan Rama dengan Bramantya. Mereka bisa saja membatalkan pernikahan karena Teguh tidak datang dan menyuruh semua tamu pulang saja. Persetan dengan biaya yang sudah keluar. Namun nasi sudah menjadi bubur. Rama sudah menjadi istri ketiga Bramantya. Erma menarik Barun yang sejak tadi berjalan sangat lambat memasuki rumah mewah Bramantya. Mata Erma menelusuri setiap sudut rumah dengan takjub. Billy menunjuk pintu kamar Rama. Itu kamar si Neng. Erma bergegas melangkah ke sana dan mengetuk pintu. Neng? Di dalam Rama terkejut. Mama? Rama buru-buru membuka pintu dan saat melihat Mama dan ayahnya di depan pintu, air matanya pun tumpah dan ia langsung memeluk Erma. Barun terdiam di depan pintu dan hanya bisa menangis melihat kedua perempuan kesayangannya terisak. Bilim dan Mang Ojek di belakang Barun juga tampak sedih. Lalu Mang Rojak mencolek istrinya dan memberi kode agar mereka ke belakang. Bilim paham, mengangguk dan ikut melangkah bersama suaminya ke paviliun mereka di belakang. Rama mengajak Erma duduk di tepian tempat tidur. Barun memilih duduk di kursi meja rias. Masih tak sanggup berkata-kata. Kamu sudah makan, Neng? Erma melirik nampan dengan makanan yang tampak masih utuh. Makan atuh, Neng, Mama suapin ya. Tanpa menunggu jawaban lagi, Erma mengambil piring dan menyuapkan makanan yang masih terasa hangat itu ke mulut putrinya tersayang. Ayo, ucapnya agak memaksa.
Rahma terpaksa membuka mulut sedikit demi mamahnya. Erma lega. Neng, kalau pernikahannya mau dibatalkan, batalkan saja gak apa-apa. Kan surat-suratnya masih belum beres sama KUA. Masih atas nama Teguh. Suara Barun parau saat menyebut nama lelaki itu. Pernikahan kamu masih terhitung nikah siri. Tapi di mata Allah sudah sah. Ucap Erma pelan ke arah Barun, lalu menoleh ke arah Rahma. Kamu belum diapa-apain sama Mama? Rahma gak akan pernah mau disentuh sama Pak Bramantya. Kenapa Rahma? Terdengar suara lembut dari ambang pintu yang setengah terbuka. Rahma, Barun, dan Erma menoleh. Rahma terkejut setengah mati. Bu Lena mengetahui siapa pemilik nama itu. Barun dan Erma juga tampak sangat syok. Erma sudah siap berperang. Ia meletakkan piring kembali ke nampan. Kalau Bu Lena mau macam-macam sama anak saya, hadapi saya dulu. Bukannya mengamuk. Lena malah salim dengan hormat kepada Erma saat ia mendekat ke arah Barun untuk melakukan hal yang sama. Barun sudah lebih dulu menarik tangannya. Rahma memerhatikan dengan tak percaya. Tipu daya apa lagi yang mau dimainkan oleh Bu Lena? Tanpa mereka sadari, Bilim sudah mengintip dari balik dapur dengan mendengar semuanya. Ia pun sangat terkejut saat dari pavilionnya tadi melihat Lena turun dari mobil dan bergegas masuk. Belum sempat ia menahan, Lena sudah melangsak masuk ke kamar Rahma. Bilim segera berlari ke dapur dan mengirimkan pesan kepada Najla. Sebenarnya ia takut akan terjadi keributan di sini, tapi pesan Najla tadi seperti itu, agar memberitahukan kepadanya jika Lena sampai nekat ke sana, karena kemungkinan besar Lena akan mengamuk hebat. Bramantya masih di jalan. Ia pergi ke sana kemari tiada tujuan sejak tadi. Ia malas pulang ke rumah Najla, ke rumahnya, dan tanpa ia sadari, mobilnya sudah di jalan tol menuju Bogor. Ia merasa harus bicara dengan Rahma, bicara banyak. Mungkin ia akan menawarkan untuk membatalkan pernikahan kemarin. Ia juga terfikir untuk menceraikan Lena lewat pengacara saja. Setelah itu hanya akan ada dirinya dan Najla. Ia akan berusaha membuat Najla sehat hingga mereka semua bersama, hingga anak-anak beranjak dewasa, hingga mereka memiliki cucu dan cicit. Ajal tak terletak pada kepahitan nasib di masa lalu. Ia akan memastikan bahwa Najla tak boleh menolak. Kalau masih menolak, Bramantya akan menggertak untuk menceraikannya juga sekalian. Najla sudah di jalan menuju rumah Bogor. Segera setelah diberitahu Bilim soal kedatangan Lena, Najla melesat cepat dengan mobilnya. Ia tak akan membiarkan Lena mengamuk dan mengacaukan rencananya. Rahma harus tetap menjadi istri Bramantya. Jalanan lenggang. Najla sangat bersyukur. Beberapa kali ada telepon masuk dari Bilim. Najla semakin panik dan semakin mengebut. Ia yakin Bilim menelpon lagi karena panik. Lena pasti sudah mengamuk di sana. Ia tak punya waktu untuk meladeni kepanikan Bilim. Ia harus segera sampai di rumah itu. Lena, Rahma, Barun, dan Erma sudah duduk di ruang tamu. Lena di sofa single di seberang sofa 3 bangku yang memuat Rahma, Barun, dan Erma. Bilim duduk tak jauh dari sana. Lena tadi sengaja memintanya mendengarkan percakapan mereka berempat. Bilim sejak tadi berusaha menghubungi Najla untuk memberitahu bahwa Lena tidak mengamuk seperti perkiraannya. Namun Najla tak kunjung menjawab telepon. Pesan yang ia kirim juga belum dibaca. Lena tersenyum santun, raut wajah yang sama sekali tak pernah muncul di benak Rahma setiap kali nama Lena disebut. Dalam bayangannya Lena selalu bermuka masam dan sinis. Ia tidak bodoh. Ia yakin Lena punya rencana busuk. Karenanya Rahma segera angkat suara sebelum Lena melakukannya. Bu Lena, harap Bu Lena Shh, potong Lena. Biar saya yang bicara, kamu dengarkan dulu. Enggak, ibu yang dengar. Rahma menelan ludah. Saya akan membatalkan pernikahan kemarin. Jadi Bu Lena tidak usah khawatir, tidak perlu marah. Baik ke saya, ke Bu Najla, ataupun ke orang tua saya. Saya tak akan pernah ada niatan untuk menjadi istri Pak Bramantya. Secuil pun tak pernah. Saya paham. Tapi kalau Kak Najla dan Mas Bram sudah cocok sama kamu, saya gak cocok, Bu. Kamu lepaskan Mas Bram, kamu rugi. Kamu gak akan pernah bisa menemukan laki-laki seperti dia lagi. Saya saja sampai sekarang selalu bersyukur Allah berikan suami seperti Mas Bram. Makanya Lena terhenti sejenak.
Saat saya dengar Mas Bram mengistimewakan kamu, saya cemburu. Saat saya dengar rencana Kak Najla menjadikan kamu istri ketiga Mas Bram, saya sedih. Barun, Erma, dan Rahma saling pandang mendengar kalimat terakhir Lena. Tapi sekarang saya ikhlas. Lena melanjutkan. Kamu gadis yang baik. Saya gak apa-apa kamu jadi madu saya. Wajah Rahma memanas akibat amarah. Saya yang gak ikhlas, desisnya dalam hati. Di luar mobil Bramantya tiba dan ia sangat terkejut melihat mobil Lena di sana. Mau apa perempuan ular itu? Bramantya bergegas dan di ambang pintu ia melihat Lena sedang memasang wajah sok baik di hadapan Rahma dan kedua orang tuanya. Lena! Dengan lantang, Bramantya memanggil istri keduanya. Lena, Rahma, Erma, dan Barun menoleh kaget. Namun hanya sesaat wajah Lena tampak terkejut. Ia segera menyunggingkan senyum. Mas Bram, kok kesini? Gak jadi golf? Lena menghampiri suaminya. Dengan langkah santai seakan panggilan yang menggelegar dari Bramantya tadi tak berarti apa-apa. Mau apa kamu kesini? Bramantya balik bertanya dengan ketus. Mau kenalan sama Rahma? Bramantya mendelik. Jangan kamu ganggu Rahma. Tapi mas, jangan kamu ganggu istri saya. Suara Bramantya kembali menggelegar. Lena terkesiap. Begitu pula Rahma, Erma, dan Barun. Mereka tak sadar di ambang pintu sudah ada Najla. Mendengar ucapan Bramantya, Najla tersenyum. Hatinya haru dan hangat. Mas Bram sudah mengakui Rahma sebagai istrinya. Ya ampun mas, masa aku gak boleh kenalan? Aku gak ganggu kok mas. Maaf deh, lagi mau honeymoon ya? Dengan manja, Lena mendaratkan pipinya di lengan Bramantya. Bramantya segera menghindar. Pulang Lena. Sebelum saya benar-benar gak bisa mengontrol emosi lagi. Lena menghela napas manja, pura-pura ngambek. Iya deh, iya aku pulang. Lena berbalik dan mendapati Najla di ambang pintu. Ada Kak Najla. Tuh, mas, Kak Najla aja kesini. Pasti biar akrab sama Rahma ya kan? Masa aku disuruh pulang, padahal aku ingin kenal lebih jauh sama Rahma. Lena mendekati Najla, menggandeng lengannya. Maaf, waktu itu aku gak setuju Kak Najla ingin jadiin Rahma istri ketiga Mas Bram. Tapi sekarang aku gak apa-apa kok. Aku berhenti ngoceh kamu. Stop Lena. Bramantya menarik lengan Lena ke arah pintu, hendak membawanya keluar. Sampai-sampai Najla yang di ambang pintu bergeser ke teras agar mereka bisa keluar. Pulang sekarang. Mas, sakit. Lena berusaha melepaskan cengkeraman tangan Bramantya, tapi sulit. Iya, aku pulang. Lena menoleh ke arah Rahma dan orang tuanya yang sejak tadi hanya bisa diam dan bingung menyaksikan semua. Saya duluan ya Rahma, Bapak, Ibu, nanti kapan-kapan main ke rumah saya. Assalamualaikum. Lena akhirnya berhasil melepaskan tangan Bramantya dan dengan nekat ia malah mengecup pipi Bramantya. Sampai ketemu mas, aku masih kangen loh. Pulang ke rumahku ya. Dengan kesal Bramantya menghapus bekas kecupan Lena dengan punggung tangannya. Lena sudah masuk mobil dan membuka jendelanya. Kak Najla, titip Mas Bram. Lalu dengan agak mengebut Lena membawa mobilnya pergi dari sana. Najla menghela nafas. Antara lega sekaligus menghalau kesal. Bramantya melirik ke arahnya. Najla berusaha tersenyum dan saat Bramantya mendekatinya, Najla mengusap punggung lelaki itu, menenangkannya. Lalu mereka ke dalam, menemui Rahma, Erma, dan Barun yang masih terdiam. Maaf ya Pak, Bu. Tadi Lena berulah. Bramantya tak berani menatap mata Barun. Bramantya pun seorang ayah dan tak sudi jika Ica diperlakukan tak semestinya, sehingga ia mengerti betul perasaan Pak Barun. Gak apa-apa Pak, bukan salah Bapak. Rahma akhirnya bersuara. Bramantya mengangkat wajah dan tatapannya bertemu dengan tatapan Rahma. Perempuan ini memang istimewa. Ia seakan terbentuk dari gabungan ketegaran, kesabaran, sekaligus wibawa. Jauh berbeda dengan Lena, bahkan dengan Najla. Najla terlalu rapuh. Namun segera ia halau pikiran itu. Apakah adil baginya jika ia membanding-bandingkan mereka bertiga? Apalagi Najla dan Rahma. Kalau Lena, ia tak peduli. Ditatap Bramantya sedemikian rupa. Rahma menunduk. Najla menyadari semua gerak-gerik suami dan madu barunya. Hatinya berkata, tak perlu waktu lama. Kedua insan ini akan segera membuka hati untuk masing-masing. Ya sudah, yang penting sekarang Lena sudah pulang.
Najla tersenyum ke arah Erma dan Barun. Bapak dan Bu Erma nginep sini juga aja ya. Saya minta Billy siapkan kamar satu lagi. Nggak usah Bu. Makasih Bu Najla. Barun segera menolak. Istirahat aja Pak sebentar. Besok kalau mau pulang saya kirim sopir. Najla membujuk pelan. Mau ya Bu? Bu Erma? Erma segera mengangguk. Iya Bu Najla. Saya belum mau pulang. Masih malu sama tetangga. Barun menghela nafas. Apalagi yang bikin malu mah, kan Rama sudah menikah. Tapi bukan sama Teguh. Dan Rama menjadi... Erma tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Menjadi istri ketiga. Erma baru benar-benar menyadari hinanya posisi itu setelah melihat perlakuan Bramante kepada Lena. Timbul rasa takut di hatinya. Bagaimana jika Bramante memperlakukan Rama seperti ia memperlakukan Lena? Ya sudah, nginep ya. Sebentar saya ke Bilim di belakang. Najla meninggalkan mereka berempat. Sejujurnya Rama ingin meminta agar ayah dan mamanya menginap di kamarnya saja. Tapi bagaimanapun, Bramante adalah suaminya dan kamar itu pun sepertinya kamar utama. Bagaimana jika ia menginap dan dingin tidur di sana? Sebaiknya Rama yang menumpang di kamar orang tuanya saja nanti. Bramante melirik ke Rama. Wajah perempuan itu jika sedang sendu tampak lebih anggun. Matanya yang sayu mungkin berkat akibat tangisan sepanjang malam. Hidungnya yang kemerahan mungkin dengan alasan yang sama. Dan bibirnya yang hampir selalu bergetar. Mungkin menahan sedih atau amarah. Semua membuatnya tampak semakin menarik. Tak sengaja napas keluar dari dada Bramante, menghambur dari mulutnya, membuat Rama, Erma dan Barun menoleh. Bramante tak enak hati dan tersenyum canggung. Najla kembali bersama Bilim yang segera merapikan sebuah kamar untuk Erma dan Barun. Lalu setelah semua beres, Najla pun pamit pulang. Kasihan anak-anak kalau saya kelamaan di sini. Aku ikut pulang. Terdengar ucap lirih dari bibir Bramante. Najla dan Rama terdiam menatap suami mereka. Bramante memalingkan wajah. Sebaiknya ia tak berada di dekat Rama selama istri barunya itu tak menginginkan dirinya. Karena ia semakin khawatir dengan perasaan yang berkembang di hatinya untuk Rama. Ia tak mau jatuh cinta. Ia tak ingin ada wanita lain di benaknya selain Najla. Bahkan Bramante sengaja menggandeng tangan Najla saat mereka keluar menuju mobil masing-masing. Rama, Erma dan Barun memandangi dari ambang pintu. Erma dan Barun merasa gundah dengan cinta yang begitu besar di hati Bramante untuk Najla. Akankah ada tempat untuk putri kesayangan mereka? Rama lain lagi. Ia lega jika Bramante dan Najla selalu mesra. Ia tak perlu bertanggung rasa menolak Bramante. Ia tak mau jatuh cinta. Trauma akan hubungannya dengan Teguh membuat dirinya kebas dan tak bisa merasa. Di rumah, Najla dan Bramante tak banyak bicara. Karena sesungguhnya mereka menyimpan keinginan masing-masing. Najla ingin bermantai kembali ke Bogor. Memang Rama masih menutup diri dari Bramante. Tapi sampai kapan? Kalau Bramante tidak ada usaha untuk mendekatinya, Rama tak akan pernah membuka diri. Namun Najla tahu, mengungkapkan keinginannya kepada Bramante saat ini hanya akan membuat lelaki itu kesal. Sementara Bramante ingin memberitahu bahwa ia ingin segera menceraikan Lena dan membatalkan pernikahannya dengan Rama. Terutama masalah Rama. Ada perasaan yang tak biasa di hatinya tentang perempuan itu. Berbeda dengan yang ia rasakan kepada Lena. Saat menikahi Lena, hatinya benar-benar tak dapat dengan mudah ditembus. Bersanding di sebelah perempuan itu adalah siksaan baginya. Bahkan malam pertama mereka berubah kegagalan. Dengan Rama ada getaran-getaran yang menakutkan. Bahkan saat ini, ketika sedang berjauhan, Rama kerap muncul di kepala Bramante. Dan ia tidak suka, ia tidak nyaman. Di hatinya hanya ada Najla. Kenapa harus ada Rama juga di sana? Najla telah kembali salah memilih madu. Kesalahan yang berbeda dengan kesalahannya memilih Lena. Namun, tetap sebuah kesalahan. Di sisi lain, Lena meremas kaleng kola kesukaannya dan melemparnya ke sudut teras rumah kontrakan petak Andi. "Hei, buang tuh ke tempat sampah," omel Andi sambil mengambil kaleng remuk tersebut dan memasukkannya yang tempat sampah jauh dari tempatnya duduk. "Bodoh. Lo sih dari dulu udah gue bilang perempuan itu berbahaya lo. Lo anggap remeh, bayangin. Dia bisa tiba-tiba jadi kepala cabang. Gue yang udah lebih dulu aja enggak. Lo kerjanya gak bagus kali." "Bukan, gue kerja mah bagus-bagus aja, lo aja tuh gak pernah nolongin gue." "Sial." Lena membuka kaleng kedua kolanya.
Nolong diri sendiri aja gue gak bisa. Di gimana cara gue nolongin lo? Gue masih belum bisa kuasain Mas Bram. Kalau terlalu nuntut sih. Andi meneguk kopinya. Len, lo harusnya bikin Bram jatuh cinta sama lo. Lena terisak. Maunya gue juga gitu. Tapi gak sedikit pun dia cinta sama gue. Di kamar aja dia dingin. Gue pengen punya anak dari dia, tapi dia gak pernah mau. Lo punya anak dari gue aja, tapi lo bilang itu anak dia. Gila lo, gak mau? Andi terbahak. Bercanda gue juga ogah lah. Lena menatap Andi. Lo gak tertarik sama gue, Di? Bahkan seorang lo aja gak tertarik sama gue. Masa Bram gak tertarik sama gue? Lo tahu, papanya Fadil juga mau nikah sama gue karena dijodohin, Di. Gak ada yang cinta sama gue. Gak ada. Lena terisak. Andi berlutut di hadapan Lena yang sedang duduk dengan menutup wajahnya. Shh. Jangan gitu. Lo cantik. Pasti banyak yang tertarik sama lo. Menatap wajah Lena, Andi teringat perasaannya kepada perempuan ini jauh saat ia masih SMA dulu. Ia menyukai Lena, tapi sayang, ia bukan orang berada. Lena tak pernah mau pacaran dengan laki-laki yang tak punya kendaraan. Sedangkan Andi jangankan mobil dan motor, sepeda saja ia tak punya. Andi mengusap kepala Lena. Udah, jangan sedih. Paling gak lo selalu punya gue. Lena menatap mata Andi. Ada yang aneh dalam tatapan itu. Namun Lena segera menghalau terkaannya barusan. Andi hanya teman. Ya udah, gue pulang dulu. Mana tahu Mas Bram pulang ke rumah gue. Andi berdiri dan menarik tangan Lena, membantunya berdiri, lalu membiarkan Lena pulang. Walau sebenarnya dalam hatinya, ia yakin Bramante tak akan pulang ke rumah Lena. Kini lelaki itu punya 2 perempuan tempatnya berlabuh. Mungkin ia tak butuh Lena lagi. Sial, andai ia kaya, sudah ia ambil alih Lena. Buat apa promosi cantik Lena mengabdikan diri hanya untuk menjadi pilihan terakhir seorang laki-laki bodoh seperti Bramantia. Hari Minggu malam, Teguh dan Tuti, ibunya, sudah tiba lagi di rumah mereka. Bu, HP Teguh sudah bisa dikembalikan? Tanya Teguh persis setelah mereka memasuki rumah. Tuti menarik nafas panjang, bibirnya mengerut kesal. Baru juga sampai rumah, Gu. Istirahat dulu, minum dulu. Besok pagi kamu jalan kerja, ibu kasih HP kamu. Sabar kenapa? Emangnya kenapa sih? Mau telepon Rama? Teguh membuang wajah. Awas ya kalau kamu sampai hubungin dia. Bu, udahlah Bu. Ibu mau pegang terus HP Teguh juga silakan saja. Teguh buru-buru masuk kamar. Ia sudah lelah bertengkar dengan ibunya. Suka-suka ibu sajalah. Ia bisa beli HP baru dengan mencicil di marketplace. Walaupun ia menuruti semua perkataan ibunya, ia bukan anak kecil lagi. Teguh berganti pakaian, malas mandi karena malas keluar kamar dan berhadapan dengan ibunya lagi. Padahal tubuhnya terasa sangat gerah. Teguh merebahkan tubuh dan memejamkan kedua matanya. Dan yang terbayang adalah Rama dengan gaun pengantin pilihannya. Tak terasa mata Teguh berkaca-kaca. Apakah Pak Bramante akhirnya menikahi Rama atau tidak? Mungkin Rama menolak. Tiba-tiba ada secercah asa di hati Teguh. Ya mungkin saja Rama menolak, ya kan? Rama sangat mencintainya. Ia pun begitu. Semakin ia pikirkan lagi, semakin ia menyesali keputusannya. Jika Rama ternyata belum menikah dengan Bramantia, Teguh akan mengajaknya menikah. Mungkin ayah dan mama Rama masih marah kepadanya, tapi ia tak peduli. Kalau perlu ia akan mengajak Rama kawin lari. Teguh terduduk terkejut sendiri dengan apa yang terlintas di benaknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Teguh mengusap wajahnya yang bersimbah keringat. Rasa kesal semakin memenuhi dada Teguh. Ia menyesal telah melepaskan Rama. Sungguh sangat menyesal. Hingga menjelang siang hari, sopir Najla yang dijanjikan juga tak datang. Baru ingin sirap pulang. Setiap jam ia memaksa Rama untuk menelpon Najla. Namun Rama menolak. Ia tak ingin ada hutang budi lain kepada Najla dan Bramante selain pernikahannya. Rama sebenarnya sudah sempat memesan jasa mobil online, tapi saat tahu total biayanya, Rama menolak mentah-mentah ide itu. Mahal banget, Mama gak mau. Kita tunggu sopir dari Bu Najla aja lah. Melihat keributan antara bapak, ibu, dan anak tersebut,
Billy mengirimkan pesan kepada Najla. Di rumahnya Najla tersenyum karena sebenarnya ia telah berhasil membujuk Bramantya untuk menjemput Rama dan orang tuanya pulang. Namun Bramantya ada rapat dulu pagi ini. Ia akan tiba di sana sekitar sebelum jam makan siang. Pagi tadi Najla sudah menginstruksikan kepada Billy untuk menyiapkan makanan kesukaan Bramantya untuk disantap siang ini bersama Rahma dan kedua orang tuanya. Najla ingin suasana antara Bramantya dan Rahma mencair. Rahma menghela nafas. Ia yakin Najla sedang merencanakan sesuatu saat melihat Billy menata meja. Hidangan yang tersaji di sana tampak lezat. Namun Rahma telah berazam ia harus pisah dari Bramantya hari ini juga. Entah dalam bentuk pembatalan pernikahan ataupun perceraian. Kalaupun harus menyandang status janda cerai, Rahma tak peduli. Ia tak mau menjadi istri ketiga lelaki itu. Di kantor, Teguh memandangi ponselnya. Semua nomor yang berkaitan dengan Rahma telah dihapus oleh ibunya. Nomor telepon Rahma tentu ia masih ingat. Nomor telepon apoteknya Teguh bisa cari di Google. Nomor orang tua Rahma ia tak ingat. Biarlah, yang penting ia bisa menelpon Rahma. Teguh mencoba menelpon dari ponselnya. Hanya tersambung tapi tidak berdering. Teguh mencoba mengirim pesan, hanya centang satu. Dan Teguh menyadari foto profil Rahma tidak ada. Rahma memblokir nomor Teguh. Memandangi ponselnya, Teguh menghela nafas kecewa. Ia tak bisa menyalahkan Rahma jika perempuan itu melakukannya. Ia menyalahkan diri sendiri. Ingin rasanya Teguh bergegas ke rumah Rahma. Namun ada beberapa hal yang harus ia bereskan di kantor. Mungkin sore selepas asar ia bisa ke sana. Ingin rasanya ia membanting ponsel di genggamannya itu, sekedar untuk melampiaskan amarah yang membara dalam hatinya. Ingatannya melayang ke masa ketika ia meminta Bramantya menikahi Rahma, menggantikan dirinya. Tak ia sadari, kepalan tangannya sudah menghantam meja kerja di hadapannya. Beberapa rekan kerja menoleh. Satu yang terdekat dengannya, Bayu, menoleh. Bayu tahu betul apa yang telah terjadi. Pagi tadi ia dan Teguh bertemu di parkiran motor, dan Teguh menceritakan semuanya. Jumat malam, Bayu sebenarnya sudah bersiap-siap datang ke rumah Rahma untuk pengajian. Namun Teguh tiba-tiba menyatakan bahwa pernikahannya fix dibatalkan. Bayu tak habis pikir, apa penyebab sebuah pernikahan bisa dibatalkan hanya 1 hari sebelumnya. Seperti apa perasaan sang mempelai perempuan. Dan saat mendengar langsung dari Teguh, ia semakin geleng-geleng kepala. Terlebih saat Teguh mengatakan bahwa ia ingin merebut Rahma kembali, akan menikahi Rahma apapun yang terjadi. Bayu hanya mencibir iba. Lo yakin Rahma masih mau sama lo setelah apa yang lo lakuin di hari yang semestinya jadi hari terindah buat dia? Kalimat Bayu menghantui benak Teguh sejak ia mendengarnya. Ia pun ragu Rahma masih mau menerimanya. Namun, bukankah Rahma sangat mencintainya? 10 tahun, bukan waktu yang sebentar. Tak mungkin Rahma bisa menghapus perasaannya begitu saja. Oke, mungkin Rahma marah kepadanya, tapi marah bisa reda dengan cinta, bukan? Bramantya tiba di rumah Bogor sekitar jam 12:30 siang. Saat Najla menyuruhnya menjemput Rahma dan orang tuanya, lalu mengantar mereka pulang. Bramantya sempat menolak. Namun sejujurnya dalam hati ia ingin melakukannya. Entah mengapa, karenanya saat Najla memaksa, Bramantya pura-pura menyanggupi dengan kesal. Dan disinilah ia berdiri di depan kamar Rahma. Bramantya mengetuk pintu kamar istri ketiganya itu. Pintu pun segera dibuka. Namun yang Bramantya dapati adalah wajah terkejut Rahma. Perempuan itu masih tetap mengenakan jilbabnya meskipun di dalam rumah, dan mengerojak, tak pernah masuk ke area depan kamarnya. Bramantya tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma menjawab lirih sambil menundukkan pandangan. Ia tak mau melihat senyum Bramantya. Sejujurnya semalam ia memimpikan pernikahannya dengan Bramantya. Awalnya seperti mimpi buruk, karena ia terus menangis. Namun Bramantya menghapus air matanya sambil tersenyum, lalu mengucup keningnya. Rahma terbangun dan tak dapat tidur lagi karenanya. Ia tak ingin menjadi istri Bramantya sejak awal. Sekarang pun masih sama. Semenggertak apapun senyuman lelaki itu di hadapannya ini, ia masih tak ingin menjadikannya suami. Bukan karena Teguh, namun Rahma sudah muak dengan laki-laki. Sangat muak. Bramantya, Rahma dan Barun dan Erma juga sedang makan siang bersama. Suasana sangat canggung. Mereka diam dalam hening. Bahkan masakan Bilim yang tampak begitu sedap dipandang terasa hambar di mulut masing-masing.
Setelah nasi dan lauknya habis, Bramantya meletakkan sendok dan garpu di atas piring, lalu menoleh hormat ke arah Bahrun. Bapak mau diantar pulang sekarang? Rahma melirik. Sejurus hatinya lega Bramantya bertanya kepada Bahrun dan bukan kepada dirinya. Saat Bahrun hendak menjawab, Erma sudah lebih dulu bersuara. Nanti sore aja nak Bram, biar nak Bram sempat istirahat dulu. Perjalanan ke sini kan nggak singkat. Rama menatap mamanya dengan tak percaya. Istirahat? Di mana Bramantya akan istirahat? Di kamarnya. Bramantya melirik Rama dan memahami kekhawatiran istri ketiganya itu. Ia pun tersenyum ke arah Erma. Ya sudah kalau begitu, ba'da asar saja ya kita pulangnya. Iya, jawab Erma segera. Pokoknya santai saja nak. Bahrun dan Rama menatap Erma dalam. Ia bukannya tak menyadari semua itu. Ia memang sengaja. Tahu Bramantya dan Rama telah sama menjadi suami istri. Apa salahnya istirahat sekamar? Teguh tidak bisa berkonsentrasi. Di pekerjaannya berantakan semua. Bahkan ternyata ia semestinya ada lunch meeting dengan tim lain. Tapi ia lupa. Bayu menegurnya pelan. Mending lo pulang aja Gu. Tenangin diri lo dulu. Teguh menggeleng. Hah? Pulang? Ketemu nyokap? Gue gak siap bay. Gue takut ngamuk, takut kurang ajar gue. Gue malah rencananya gak mau pulang cepat malam ini. Mau nginep di rumah gue. Teguh menggeleng lagi dan tersenyum pedih. Yang ada nyokap pikir gue ke rumah Rahma nanti. Bayu ikut tersenyum. Ia iba kepada rekan kerjanya yang satu ini. Anak soleh yang berbakti kepada orang tua. Namun cobaannya justru datang dari ibunya sendiri. Manusia memang tak bisa memilih dari mana cobaan itu datang. Bahkan dari orang tersayang sekalipun, ia harus ridho. Bayu kembali ke mejanya melanjutkan bekerja. Sementara itu setelah mengobrol singkat dengan Bayu barusan, malah kenekatan semakin timbul dari Teguh. Kalau ia memang tidak bisa menghubungi Rama lewat telepon, kenapa tidak datang langsung saja ke rumahnya? Ia pun berencana nanti sore ia akan ke rumah Rama. Ia akan menemui Rama dan orang tuanya. Nasi mungkin memang sudah menjadi bubur, tapi bubur pun masih bisa dinikmati jika diberi topping yang pas. Nanti, ia akan bicara baik-baik dengan Rama juga ayah dan mamanya. Mereka pasti akan mengerti. Pasti. Teguh membulatkan tekad. Rencananya ia akan menikahi Rama. Ibunya tak perlu tahu. Saat sudah menyelesaikan makan siang, sisa makanan pun sudah dibereskan oleh Bilim dibantu Rama. Bilim sempat melarang Rama membantu, tapi Rama bersikukuh. Lebih baik ia bolak-balik ke dapur daripada terus-menerus duduk di sebelah Bramantya. Namun saat ia kembali ke meja, kecanggungan itu kembali hadir. Ya sudah nak Bram, istirahat saja dulu. Mama dan ayah juga mau istirahat. Erma berdiri dan menjawil Bahrun. Rahma mencela saat mendengar Erma membahaskan dirinya dan Bahrun sebagai mama dan ayah kepada Bramantya. Enggak mah, dia bukan menantu betulan mama. Namun untuk protes, Rahma tak berani. Ia malas memperpanjang urusan. Setelah Erma dan Bahrun masuk kamar, Rahma melangkah ke ruang tengah, menyalakan televisi walau ia tak ingin menonton. Matanya melirik ke arah Bramantya yang sudah berdiri dan mulai melangkah. Sudut matanya mengikuti langkah pria yang telah menjadi suaminya tersebut. Bramantya melewati kamar Rahma. Rahma mengernyit. Kemudian ia menghela napas lega. Pria itu membuka kamar utama kamarnya dengan Najla. Rahma pernah mengintip kamar yang tak dikunci itu. Ada foto Bramantya dan Najla. Memang seharusnya lah Bramantya di sana, bukan di kamar yang diperuntukkan bagi Rahma. Setelah Bramantya masuk kamar dan menutup pintu, Rahma buru-buru mematikan televisi dan bergegas untuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Rahma bersandar di pintu. Jantungnya berdegup kencang karena tadi ia setengah berlari. Namun mungkin bukan hanya karena itu. Karena tadi, sepertinya sebelum masuk kamar, Bramantya sempat melirik ke arahnya, dan lirikan itu seakan menghujam jantungnya. Entah mengapa. Teguh telah selesai bekerja dan sedang bersiap-siap pulang. Jantungnya berdegup kencang. Ia akan bertemu Rama lagi setelah tragedi batalnya pernikahan mereka. Ada rasa tak siap, tapi ia halau. Ia tak boleh jadi pengecut. Tapi saya rasa terlambat ya. Oke lanjut. Teguh segera mengendarai motornya menuju rumah Rama. Ia akan hadapi apapun itu demi mendapatkan Rama kembali. Semoga belum terlambat. Rama, Bahrun dan Erma sudah di dalam mobil Bramantya.
Bahrun duduk di depan di sebelah Bramantya. Sempat canggung saat tadi Erma menyuruh Rama duduk di depan. Untung saja Bahrun yang sangat menyayangi anak perempuannya berdalih jika duduk di belakang ia takut pusing. Bramantya mempersilahkan Bahrun duduk di depan. Namun saat Rama melirik kesepian dalam, mata Bramantya juga sedang melirik ke arahnya. Rama buru-buru buang muka. Perjalanan terasa panjang dan lama. Terlebih mereka terjebak macet di beberapa titik. Baru pada jam 5:30 sore, mobil tiba di jalan raya menuju rumah Rama. "Nanti maghrib di rumah kami aja, Nak Bram," ucap Erma penuh harap. Rama muak mendengarnya. Nak Bram, dia bukan anak menantu mama. Ingin sekali Rama menyuarakan isi hatinya. Tapi ia malas ribut dengan mamanya, karena ia tahu mamanya juga sama terlukanya dengan dirinya akibat perbuatan Teguh. Sedang apa lelaki itu? Rama menahan air mata teringat masa lalunya dengan Teguh. Dan hatinya sangat mencela saat sekilas melihat motor Teguh dengan Teguh di atasnya. Rama hafal betul jaket dan helm Teguh. Kenapa ia harus melihat Teguh di jalan seperti ini? Teguh melaju menuju rumah Rama. Dan saat tiba di depan rumah kekasihnya itu, hatinya tercabik-cabik. Harusnya ia menjadi bagian dari rumah yang hangat ini. Tapi semua berantakan. Ia menguatkan hati. Ia harus memperbaiki semua kekacauan ini. Baru saja Teguh hendak membuka pagar, terdengar suara di belakangnya. Suara Bahrun. "Mau apa kamu kesini?" Teguh berbalik. Di hadapannya ada Bahrun, Erma, Bramantya, dan tentu saja Rama. Tatapannya dan Rama bertemu. Namun perempuan yang saat ia sayangi itu segera menundukkan wajah. Teguh tak sempat menilai apa yang dipancarkan dari kedua mata indah itu. Tiba-tiba Teguh merasa takut akan kehilangan. Teguh masih terpaku di sana menatap Rama, perempuan yang selama 10 tahun ini ia cintai dengan sepenuh hati. "Ayah, Mama." Teguh maju hendak salim, mencium tangan Bahrun dan Erma dengan hormat. Tapi mereka berdua menepis tangan Teguh. Sejenak hati Teguh mencelos. Teguh menoleh ke arah Rama. Perempuan itu masih menunduk. "Maafin aku, Rama." Terdengar suara Teguh yang mengucapkan kata maaf dengan sangat lirih. Rama mengangkat wajah. Tatapan mereka bertemu lagi. Namun kini Teguh melihat air mata menetes di pipinya. Refleks, Teguh maju, tangannya terangkat dan terulur. Dorongan untuk menghapus air mata Rama terasa begitu kuat dalam hatinya. Sampai terdengar suara. "Jangan sentuh istri saya." Teguh berbalik. Bramantya berdiri di sana. Wajahnya tampak gusar. Rama pun terkejut mendengarnya. "Mau apa kamu kesini?" tanya Bramantya sambil melangkah dan berdiri di sebelah Rama. "Boleh saya masuk dulu?" Teguh melihat sekeliling, tampak muncul beberapa tetangga Rama di sana. Enggak boleh." Erma berteriak kesal. "Apapun yang kamu bilang di sini." Teguh menatap Rama, seakan memohon dukungan. Tapi perempuan itu menoleh ke arah lain. Ada pedih di hati Teguh. Ia berharap paling tidak Rama mendukungnya. Tekadnya tiba-tiba luntur. Tapi sudah kepalang tanggung. Ia harus menyampaikan maksudnya. "Ayah, Mama, Rama." Teguh sengaja tak menyebut nama Bramantya. "Saya minta maaf atas kesalahan saya. Saya mengaku salah. Saya salah. Tapi saya akan perbaiki kesalahan saya. Saya akan menikahi Rama." Mendengar itu, isakan Rama semakin kuat dan terdengar jelas. Bramantya menoleh ke arahnya. Sungguh betapa ia ingin melindungi Rama, ingin merengkuhnya dalam pelukan dan menenangkannya. Namun ia sudah berjanji tak akan menyentuhnya tanpa izin. "Rama sudah menikah," ucap Bahrun dengan dingin. "Jadi sebaiknya kamu pulang." "Saya paham. Tentu saya nggak bisa menikahi perempuan yang sudah menjadi istri orang. Tapi kalau Pak Bramantya menceraikan Rama, saya gak akan menceraikan Rama." Rama menoleh kaget mendengar ketegasan dalam suara Bramantya. "Tolong hormati ayah dan mama Rama. Sebaiknya kamu pulang." Kini air mata Teguh yang menggenang. Saya gak akan pulang kalau bukan Rama yang menyuruh." Semua menatap Rama. Bahkan beberapa tetangga yang muncul di dekat mereka pun tampak penasaran apa yang akan Rama katakan. Semua tahu
Rahma dan Teguh adalah cinta pertama bagi masing-masing. Siapa yang bisa menghapus cinta sebesar itu dengan begitu saja? Di sisi lain, Tuti menatap jam dan kini sudah lewat dari jam 5:30 sore. Biasanya Teguh sudah pulang. Hati Tuti tak karuan. Ia berkali-kali melihat keluar jendela. Perasaannya tidak enak. Perasaannya mengatakan, Teguh, pergi ke rumah Rahma. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye-bye.